adalah deklarasi emak-emak relawan Anies Baswedan dalam wadah Denisri yang ingin menyatukan visi dan misi sesama emak-emak relawan Solo Raya untuk mendukung Pak Anies Baswedan menjadi Presiden 2024. Para relawan Anies Baswedan di Kota Semarang dan sekitarnya, Karsiden Semarang berkumpul di lapangan Simpang 5 ini bersama-sama dengan seluruh relawan seluruh Indonesia untuk sebagai rasa bahagia atas apa yang telah Pak Anies Baswedan lakukan di DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Hari ini adalah hari terakhir Pak Anies Baswedan berada di DKI 1, dan kemudian kami berharap Pak Anies Baswedan nantinya tidak hanya sekedar bermanfaat untuk Jakarta, tapi juga bermanfaat untuk Indonesia. Faktanya nggak punya partai, jadi Pak Anies nggak punya mesin politik. Artinya apa? Artinya kita harus berupaya keras supaya Pak Anies ini elektabilitasnya naik. Partai itu akan cenderung mendukung atau mengusung orang yang punya elektabilitasnya tinggi. Jika Pak Anies kita diamkan sampai masa kerja berakhir, itu yang kita khawatirkan elektabilitasnya akan turun. Terima kasih kepada Mas Anies yang sudah membangun Jakarta dengan baik, dan kita istilahnya memanggil Mas Anies untuk menjadi pemimpin nasional, menjadi presiden di tahun 2024. Oh, berarti ini bentuk dukungan ya Mas ya? Ya, bentuk dukungan. Jadi bentuk dukungan dari masyarakat Magelang Raya yang tergabung dalam relawan. Melihat Bapak Anies ini saat ini sudah unggul, dan harapan kami juga bahwasannya Bapak Anies banyak yang meminta dan meminang dari banyak berbagai partai. Alhamdulillah semuanya itu dilakukan oleh gerakan-gerakan dari teman-teman. Dalam pernyataan deklarasi tadi, itu adalah kesimpulan kami untuk mendukung Anies Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Dan kita ini tergabung dalam beberapa simbol relawan bergabung, yaitu Jarnas, Jaringan Relawan Nasional Anies Baswedan Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Jarnas dan Gapura serta Area. Ada beberapa simbol relawan bersatu untuk menyatakan deklarasi ini. Kemudian sama-sama punya keinginan untuk mendukung Mas Anies. Ya, lalu kemudian karena saya kebetulan yang mungkin mereka banyak dapat info, akses juga bisa baik itu melalui media sosial, telepon. Ya, kemudian bagaimana keinginan masyarakat ini kita himpun. Ya, kita organisir. Tapi yang terpenting tadi adalah sifatnya rata-rata itu partisipatif. Ya, muncul dari keinginan masyarakat, ya, supaya keinginan ini kemudian bisa dalam bahasanya itu vektornya sama, arahnya sama, ya kita organisir. Dalam perjalanan 1,5 tahun ini kami sudah masuk ke berbagai provinsi dan kabupaten kota, khusus Jawa Tengah ini seluruh kabupaten kota kami sudah pengurus dan relawan. Nah, belakangan ini memang harus diakui situasi politiknya ya tanda petik panas ya, karena calon-calonnya mulai kelihatan jelas. Kalau pertanyaannya kami akan bagaimana dengan calon-calon itu, ya kami tetap track dijalankan saja. Jadi bahwa ada calon lain itu satu persoalan. Tapi kita kan sudah punya rencana. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ini waktu Mei, Juni ini kami mulai masuk ke kelurahan desa dan beberapa sudah sampai ke RT. Tetapi targetnya selama 1,5 bulan ke depan ini di seluruh kelurahan dan desa, hampir seluruhnya lah, kalau seluruh mungkin ada yang ada. Ini adalah deklarasi dan pengukuhan untuk pengurus kecamatan ya. Jadi kita pada hari ini ada 6 kecamatan untuk dikukuhkan, yaitu Martoyudan, Mumpilan, Mungkin, Salaman, Bindusari, dan Nam itu ya. Nam itu hari ini kita kukuhkan pengurus. Anies Baswedan dapat dukungan dari relawan di Jawa Tengah. Dukungan untuk Anies Baswedan dalam menghadapi pemilihan presiden 2024 di Jawa Tengah Jateng terus bermunculan. Hal itu ditandai dengan banyaknya masyarakat Jawa Tengah yang menjadi relawan Anies Baswedan. Bahkan mereka pun menyatakan kesiapannya untuk mensosialisasikan Anies kepada masyarakat dengan cara datang ke rumah-rumah warga.
Nur Hayati misalnya, ia berkomitmen untuk memperkenalkan Anies kepada keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Saya siap untuk mensosialisasikan Bapak Anies Baswedan kepada masyarakat, ucap Nur Hayati dalam keterangan tertulis Minggu 23 Juli. Warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur ini mengungkapkan alasannya menjadi relawan Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sosok terbaik untuk memimpin Indonesia saat ini. Kami tidak muluk-muluk, yang penting ekonomi rakyat di bawah bisa membaik. Kemudian yang saya juga ingin ada perubahan di sektor pendidikan. Masalah zonasi penerimaan siswa baru banyak sekali masalahnya. Lebih baik pakai sistem yang dulu, seleksi berdasarkan nilai, harap Nur Hayati. Ketua DPW Anies Jawa Tengah Joko Purnomo pun merasa bersyukur banyak masyarakat Jateng menjadi relawan Anies Baswedan. Ia juga mengajak semua relawan menyiapkan diri untuk mensosialisasikan figur Anies Baswedan dan mengawal suaranya di tempat pemungutan suara. Ini menjadi bukti bahwa Pak Anies sangat diterima oleh masyarakat Jawa Tengah, dan dukungan ini menjadi penambah energi kita untuk memenangkan beliau di Pilpres 2024, khususnya di Jateng. Mari kita sama-sama mensosialisasikan Pak Anies kepada masyarakat, kata Joko Purnomo. Hadir dalam pertemuan relawan itu, Ketua DPW Anies Kalimantan Selatan, Haji Martinus, memberikan pengalaman dan motivasi untuk relawan Anies Jateng. Martinus berharap relawan di Jateng terus semangat dan tak perlu risau dengan situasi di lapangan. Saya yakin dengan terus berusaha dan berdoa, ikhtiar kita akan dimudahkan, tutur Martinus. Martinus menyampaikan pentingnya menjaga semangat perjuangan untuk seluruh relawan di Jateng agar terus bergerak karena jumlah suara yang diperebutkan di provinsi ini cukup banyak. Bahkan mereka pun menyatakan kesiapannya untuk mensosialisasikan Anies kepada masyarakat dengan cara datang ke rumah-rumah warga. Nur Hayati misalnya, ia berkomitmen untuk memperkenalkan Anies kepada keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Saya siap untuk mensosialisasikan Bapak Anies Baswedan kepada masyarakat, ucap Nur Hayati dalam keterangan tertulis Minggu 23 Juli. Warga Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur ini mengungkapkan alasannya menjadi relawan Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sosok terbaik untuk memimpin Indonesia saat ini. Kami tidak muluk-muluk, yang penting ekonomi rakyat di bawah bisa membaik. Kemudian yang saya juga ingin ada perubahan di sektor pendidikan. Masalah zonasi penerimaan siswa baru banyak sekali masalahnya. Lebih baik pakai sistem yang dulu, seleksi berdasarkan nilai, harap Nur Hayati.